Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Halika Dewi. Di sini kita akan menghitung part 4, yaitu kriteria investasi yang skenario 2, yaitu kondisi faktor pengeluaran yang dianalisis. Jadi kemarin kan kita sudah menghitung yang skenario 1, yaitu ketika penjualan ada di kondisi normal. Di sini kita bisa melihat persentase untuk tiap-tiap pengeluaran. Nah, di sini pengeluaran yang paling besar itu adalah di biaya variabel dengan 67,7%. Kita bisa dilihat di sini, biaya variabel yang paling besar untuk material itu ada pada jahe emprit dan botol plastik. Nah, kedua ini nantinya akan kita tandain merah supaya kita bisa mengingat. Karena nanti yang merah dengan yang tulisan hitam itu rumusnya berbeda. Nah, dua ini adalah contoh yang bisa kita analisis untuk kita melihat pengaruhnya nanti seperti apa. Selain kedua ini, kita juga bisa mencoba untuk yang jumlah produksi dan harga produk. Kita bisa lihat di sini yang dicetak merah ini, nanti rumusnya itu akan berbeda. Kita ambil contoh di jumlah produksi untuk tahun pertama, supaya ini terlihat angkanya. Nah, di sini rumusnya itu adalah yang pertama itu F8. F8 itu apa? Kalau kita tarik, kita bisa dilihat di sini. F8 itu adalah jumlah produksi di tahun pertama saat kondisi normal. Kemudian ini nanti ditambah dengan persentase yang nanti angkanya akan kita masukkan, kemudian dikalikan lagi dengan tadi angka yang ketika kondisinya normal. Kemudian ini di enter. Nah, nanti untuk tahun-tahun berikutnya bisa kita tarik ke kanan supaya rumusnya mengikuti. Nah, nanti kita bisa masukin angkanya di sini. Di perkiraan perubahan kita mau coba berapa persen. Nah, ini untuk yang dicetak merah ini bisa kita lakukan rumus yang sama seperti yang tadi, yaitu angka ketika dia kondisinya normal ditambah persentase yang kita mau dikalikan angka ketika dia kondisinya normal. Kita bisa pasang rumus ini untuk setiap yang merah-merah ini. Kemudian kita pilih faktor mana yang mau kita coba untuk analisis. Di sini kita akan coba untuk jumlah produksi. Nah, mencobanya itu bagaimana? Di sini kita akan coba kalau jumlah produksinya itu turun 25%, nanti bagaimana yang terjadi dan apakah itu sensitif seperti itu. Nah, di sini kita bisa masukin aja minus 25. Kita bisa ke bawah untuk melihat perubahan pada kriteria investasi. Nah, di sini kriteria investasinya itu sudah berubah. Kita lihat 4 ini aja, NPV, Gross BC, Net BC, IRR-nya saja udah berubah sekali dari awalnya dia waktu kondisi normal, seperti itu. Di sini NPV-nya sudah minus, Gross BC-nya sudah 0, net 0, Net BC-nya sudah 0, dan IRR-nya sudah minus 34. Nah, berarti ini kan berpengaruh ya. Nanti kita akan cek lagi. Nah, nilai ini kemudian kita copy. Kita copy karena mau kita lihat di tabel yang berikutnya. Nih, kita bawa ke kanan sini. Nah, di sini kita lihat untuk mencari kesensitivisannya. Ya. Yang baru tadi kita masukkan, kita paste, tapi hanya angkanya saja, jangan sama rumusnya. Supaya bisa kita hitung nanti. Nah, di sini kita bisa lihat jika nilai perubahan penurunan produksinya 25%, itu nanti ini nilai perubahannya ini 113, ini 24,7, ini 99, ini 116. Nah, kita lihat lagi. Ini
lebih besar daripada 25. Kalau yang ini lebih kecil daripada 25 dan dua di bawahnya ini lebih besar semua. Nah, ketika dia lebih besar dari perubahan variabel, itu nanti jadinya sensitif. Nah, tapi ini lebih kecil, sehingga dia tidak sensitif. Seperti itu. Ini sensitif, ini sensitif. Dari keempat kriteria investasi tadi, tiga diantaranya sensitif dan ada satu yang tidak sensitif. Maka hasilnya tetap adalah sensitif nantinya. Nah, keputusan yang kita ambil di sini adalah variabel hasil produksi adalah variabel yang sensitif. Begitu, teman-teman. Nah, kemudian nanti habis kita mencari di sini, kita mau cari ini, nilai pengganti. Nah, caranya gimana? Kita balik dulu ke tabel yang tadi. Nah, di tabel ini kita biarin aja karena nanti ini bisa berubah kalau kita masukin. Jadi kita ke bawah dulu, kita mau cari kriteria investasi. Nah, di sini kita bisa coba ke beberapa kriteria investasi, tapi kali ini aku mau coba di NBV. Nah, jadi caranya adalah kita sudah di laman yang data, kita cari what if analysis. Nah, kita pencet goal seek. Nah, di sini karena kita mau tes yang NBV, ini untuk set cell-nya kita set di kolomnya NPV seperti itu. Ada di sini. Nah, kemudian to value-nya itu kita 0. Kenapa 0? Karena 0 di dalam NPV itu adalah titik kritisnya, seperti itu. By changing cell-nya adalah di tempat persenan tadi. Yang nanti kita bisa lihat perubahannya itu di sini, klik. Nah, kemudian kita pencet OK. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini nilainya sudah berubah. Yang tadinya itu minus 25, sekarang sudah berubah menjadi minus 22. Nah, minus 22 ini nanti kita akan bawa ke tabel yang paling pojok sekali di sini. Nah, ini nanti 22 ya. Tadi sudah saya coba. Nah, di sini jika variabel hasil panen merupakan variabel yang sensitif, maka nilai yang dapat ditolerir oleh usaha itu adalah 22%. Jadi, kalau penurunan hasil panen itu lebih dari 22% menjadi tidak layak. Seperti tadi, itu kan penurunannya 25%, maka menjadi tidak layak karena udah pada minus-minus semua dan pada udah 0, sekian, jadi udah di bawah 1. Jadi kalau penurunannya itu sudah lebih dari 22% menjadi tidak layak. Kalau pas di 22% itu menjadi mungkin seperti impasnya. Nah, amannya itu ketika kurang dari 22% perubahannya. Nah, seperti itu teman-teman. Di sini kita sudah menginterpretasikan nilai pengganti dan sudah interpretasi sensitivitas. Kita sudah mencari apa yang mau kita cari. Jadi seperti itu. Nah, terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.